Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Duet Pencerah Hati. Sebuah program yang insya Allah memberikan pencerahan, motivasi, dan penguatan iman kita semua. Seperti biasa, saya ditemani oleh guru kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibrahim. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali bersama di program ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada pertemuan kita semua. Amin. Ustadz, tema kita hari ini cukup berat sekaligus penting, yaitu hakikat takabur dan kesombongan. Banyak orang tidak sadar bahwa sifat ini bisa merusak amal, bahkan menghapus pahala. Bisa Ustaz jelaskan sebenarnya apa itu takabur menurut pandangan Islam? Ya, baik. Terima kasih Mas Haji Prapto. Di dalam bahasa Arab, takabur itu berasal dari kata kibar, yang artinya membesarkan diri. Atau merasa diri lebih besar dari orang lain, merasa diri lebih dari orang lain. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannah, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang suka memakai pakaian yang indah atau sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Dan Allah mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Jadi kata kunci kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, jadi kesombongan itu bukan soal penampilan, tapi sikap hati. Ya, menolak kebenaran dan merasa diri lebih tinggi, seperti pernah terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam karena Adam sudah diberikan al-asma atau ilmu pengetahuan, iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku diciptakan oleh Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Karena merasa api lebih tinggi, inilah yang menyebabkan bahwa iblis ini termasuk orang yang membangkang. Artinya kata ablasa. Ablasa itu adalah membangkang. Begitu Mas Haji Prapto. Baik. Berarti takabur itu masalah hati, tidak selalu kelihatan dari luar. Betul sekali. Bisa saja seseorang berpakaian sederhana, tapi hatinya penuh kesombongan. Bisa saja terjadi. Sebaliknya ada orang yang penampilannya rapi, indah, tapi hatinya tawadhu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dengan keterangan ini jelas. Yang pertama, orang yang suka memalingkan muka itu karena merasa diri lebih. Memalingkan karena menghinakan gitu. Yang kedua, jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi dengan angkuh, baik dengan anggota tubuhnya ataupun dengan kendaraannya. Yang dimaksud adalah seringkali juga kendaraan memberikan efek yang buruk kepada yang lain. Misalnya kita mengendarai mobil, tahu-tahu kena cipratan air nyiprat kepada pejalan kaki. Itu termasuk di dalamnya tentang kesombongan. Kalau ada yang berjalan, lah kita harus memahami bagaimana kondisi yang berjalan itu. Ini peringatan tegas sehingga kesombongan
membuat kita jangan katanya buta terhadap nasihat, ya, dan sulit menerima daripada kebenaran. Ya. Ingin saja. Ya, baik. Kalau kita lihat di zaman sekarang, Ustadz, kesombongan itu banyak bentuknya. Tidak hanya dari harta atau jabatan, tapi juga dari ilmu, popularitas, bahkan ibadah. Bagaimana pandangan Islam soal ini? Betul Mas Haji Prapto. Kesombongan itu bisa menyusup lewat apa saja gitu. Yang pertama yang sering menjadi urusan manusia, kesombongan itu lewat harta. Itu lebih dominan, merasa lebih hebat karena dia kaya, merasa lebih hebat karena mobilnya paling mahal, merasa lebih hebat karena rumahnya paling luas. Itu bisa menjadi dasar kesombongan. Yang kedua jabatan. Jabatan itu juga sumber kesombongan, merasa berkuasa. Merasa berkuasa kalau bukan karena saya, sehingga dia bisa meremehkan, bisa melecehkan daripada bawahan. Yang ketiga ilmu. Banyak para ustadz, para ulama, jangan merasa paling pintar. Jangan merasa paling pintar. Karena apa? Kalau merasa paling pintar berarti sudah ada unsur setan, ada unsur iblis di dalamnya. Sehingga akhirnya sulit menerima masukan dari orang lain. Sulit menerima nasihat. Padahal seorang yang mu'alim itu adalah orang yang sangat mau menerima nasihat. Yang berikutnya adalah ibadah. Ibadah itu juga bisa menjadikan kesombongan. Merasa paling taat, umroh tiap tahun, haji sudah berkali-kali. Tapi kalau masih merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar terhindar dari sifat ini. Dalam sebuah hadis beliau berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari sifat sombong dan ujub. Itu doa. Baik. Ustaz, apa bahayanya takabur bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat? Bahaya sangat besar bahayanya. Sangat besar bahayanya. Yang pertama di dunia. Sombong itu membuat kita dijauhi oleh manusia. Manusia tidak suka dengan kesombongan. Kehilangan keberkahan. Daripada harta kita misalnya hilang berkahnya gara-gara kesombongan. Sehingga banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak bisa nikmat dengan hartanya. Lalu mudah terjerumus di dalam perbuatan dosa-dosa yang lain. Sehingga dengan demikian kita harus waspada dengan sifat-sifat untuk urusan di dunia ini. Yang kedua untuk urusan di akhirat, Allah menghinakan orang-orang yang sombong, Mas Ibrahim. Allah menghinakan orang-orang yang sombong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kehinaan menyeliputi mereka dari segala arah. Itulah gambaran yang sangat mengerikan buat kita. Oke, Masya Allah. Jadi jelas sekali kesombongan itu harus kita jauhi. Nah, bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat takabur itu? Untuk agar kita terhindar dari sikap takabur, beberapa langkah yang bisa kita amalkan. Beberapa langkah yang kita bisa amalkan. Yang pertama, menyadari bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, ilmu, kedudukan, semuanya adalah titipan. Ketika Allah mengambil yang namanya titipan, diambil. Gitu. Itu satu. Yang kedua, menghargai orang lain. Kita menghargai, mengakui dia sekecil apapun perannya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan setiap orang pasti punya kekurangan. Yang ketiga, terus berlatih tawadu, rendah hati, sehingga kita mau menerima nasihat, menerima pandangan, meski dari orang yang lebih muda
atau lebih miskin, atau bawahan kita sekalipun, kita mau mendengar daripada nasihat-nasihatnya. Dan yang keempat, memperbanyak zikir dan istighfar tentunya. Kenapa? Karena zikir dan istighfar adalah kalimat yang bisa menyadarkan kita, sehingga hati kita lembut dan tidak mudah merasa lebih hebat dari orang lain. Baik, baik. Baik, Ustaz. Terakhir, apa pesan penutup untuk sahabat duet pencerah hati, Ustaz? Pesan saya untuk para pemirsa yang budiman, jauhilah kesombongan sekecil apapun. Ingat, yang pantas sombong itu hanya Allah, kita hanyalah hamba yang lemah. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 146. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat takabur dan dihiasi dengan sifat tawadhu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua. Sahabat, kita akan bertemu pada episode berikutnya dari acara Duet Pencerah Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih